Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para mutiara-mutiaranya Temanggung. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa bahagia. Oke, sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait ta'limul muta'allim. Kan tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman semuanya, selama 1 semester kemarin kita telah belajar bersama, bermusyawarah bersama, berdiskusi bersama terkait ta'limul muta'allim, adab-adab para pembelajar gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait pasal giat dan semangat ya. Nah, dalam pasal ini Ustadzah akan mengawali dengan syair. Ada sebuah syair ini yang indah ya, Ustadzah bacakan. Man sya'a ayyahtawiya amaluhu jumulan falyattakhid lailahu fi darkiha jamalan. Anqalilau ta'amaka kay tahdha bihi saharun in syi'ta ya sahibi an tablughul kumalan. Siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai, jadikanlah malamnya sebagai unta kendaraan untuk mengejarnya. Kurangilah makanmu agar kau mampu berjaga. Bila kau idamkan kesempurnaan, wahai saudaraku. Ini sebuah cuplikan yang ini sebuah syair yang sangat indah dan memiliki makna mendalam ya. Karena syair ini menyebutkan bahwa ketika kita ingin menjadi seseorang yang diidamkan sempurna gitu ya, dan menginginkan cita-cita tercapai, maka jadikan malam itu sebagai kendaraan untuk mengejar ketertinggalan. Jadi mengejar di sepertiga malam. Mengejarnya dengan cara apa gitu ya? Ya selain tahajud, berarti kita juga kejar dengan murojaah ya. Bahkan ketika kita menjadi seorang pembelajar, itu tidak hanya mutolaah gitu ya. Tidak hanya mutolaah, tidak hanya mempelajari apa yang akan dipelajari, tapi juga harus murojaah, mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari ya. Siapa yang terjaga pada malam hari, hatinya bahagia pada siang hari. Karena seorang penuntut ilmu itu selain harus rajin belajar gitu ya, rajin belajar, mengulang pelajaran gitu ya, kemudian juga memutolaah atau mempelajari apa yang akan dipelajari gitu ya, itu juga perlu belajarnya itu di waktu sepertiga malam. Karena sebab ya, waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang diberkahi, waktu sahur gitu ya. Waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Jadi bagus sekali untuk belajar dan juga bagus sekali untuk ibadah gitu ya. Apalagi kalau kita menghafalkan gitu ya. Waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang paling baik gitu ya. Paling baik untuk menghafalkan. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, ya talibal ilma basyiril wara'a. Wahai para pelajar, lazimilah sifat waro'.
Wajanni bin nauma watsrukis syaba'a. Jauhilah tidur dan jauhilah perut yang kenyang. Dawamun 'alad darsi la tufariquhu. Langgengkan belajar, jangan kau tinggalkan. Fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Karena dengan belajar, ilmu akan tegak dan meninggi. Nah, di sini kita perlu juga ini, selain kita rajin belajar begitu ya, kita juga perlu untuk riadoh badan kita. Jadi selain riadoh pikiran gitu ya, memberikan nutrisi kepada pikiran dengan rajin belajar, kita juga harus riadoh badan dengan cara menjauhi tidur ya, dan juga menjauhi perut yang kenyang. Karena dua hal ini adalah sebab dari ilmu kita itu akan sulit masuk. Karena orang yang suka tidur gitu ya, orang yang suka tidur itu akan susah ilmu masuk, itu ilmu akan susah masuk. Begitu juga dengan orang yang perutnya selalu kenyang gitu ya, kekenyangan gitu ya. Coba kalau kita puasa gitu, kemudian kita berbuka, kalau kekenyangan seperti itu gitu ya, itu kan kita jadi malas ya, biasanya jadi malas, pikiran juga tidak konsentrasi gitu ya, karena kekenyangan gitu ya. Nafas juga tidak enak karena menggeh-menggeh gitu ya. Orang yang kekenyangan itu biasanya seperti itu. Makanya seseorang yang menuntut ilmu itu dianjurkan selain memberi nutrisi makanan kepada pikiran dengan belajar, kita juga harus riadoh gitu ya, tirakat gitu ya bahasanya. Tirakat secara badaniyah dengan cara itu tadi, mengurangi tidur dan juga mengurangi makan. Selain itu, seorang penuntut ilmu juga harus memanfaatkan betul masa-masa dan gairah mudanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair. Ini juga syairnya bagus. Sekuat apa usahamu, senilai itu pula keinginanmu diberikan. Siapa yang hendak meraih cita-cita, ia bangun pada malam hari, manfaatkanlah masa-masa mudamu, dan ingat masa muda itu tak kekal abadi. Jadi di sini ada sebuah motivasi ya, sebuah motivasi ketika kita berusaha gitu ya. Sekuat apa usaha kita, maka itulah yang akan kita dapatkan gitu ya. Ketika kita leda-lede gitu ya, kurang semangat, tidak sungguh-sungguh gitu ya, maka hasil yang akan didapatkan pun pasti jauh dari optimal. Berbeda ketika walaupun kita kemampuannya pas-pasan begitu ya, tapi kita sungguh-sungguh berusaha, usaha kita sungguh-sungguh gitu ya, melakukan apapun gitu ya, dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan gitu ya, maka keinginan yang kita harapkan gitu ya, yang kita harapkan pasti akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati proses gitu ya. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya, maaf ya. Jadi sebuah proses, sebuah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi pasti jumbuh dengan, jadi cocok gitu ya, cocok dengan hasil yang kita usahakan. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, bahwa masa-masa muda kita itu tidak akan kekal abadi. Jadi tidak akan datang dua kali, tidak akan menghampiri kita dua kali. Kita tidak akan awet muda terus, kita tidak akan hidup jadi seorang gadis terus, tidak akan hidup jadi seorang yang awet nom gitu ya, seorang yang muda belia terus gitu ya. Pasti akan ada masanya gitu ya, kita akan semakin bertambah usia dan sebentar-sebentar sudah pikun gitu ya. Maka manfaatkan, optimalkan masa muda kita untuk semangat menuntut ilmu, apapun ilmu itu gitu ya, selain ilmu yang jelek-jelek tentunya. Apapun ilmu yang kita pelajari gitu ya, usahakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
Seorang penuntut ilmu itu tidak boleh memaksakan diri gitu ya, sehingga ia itu justru malah berhenti belajar. Jadi jangan sampai kita itu ngotot untuk belajar sesuatu gitu ya, yang kira-kira itu memang sangat jauh gitu ya, sangat jauh untuk bisa kita capai. Misal suara kita itu kan bawaannya jelek gitu ya, bawaan suara kita jelek gitu ya, nafas kita pendek dan cempreng gitu ya. Jangan memaksakan untuk bisa menjadi cita-citanya ya, jangan sampai memaksakan diri untuk menjadi qiraah internasional gitu ya, pengen jadi qori internasional gitu ya, karena yang berlebihan seperti itu gitu ya, itu akan melemahkan jiwa, sehingga malah hal yang ditakutkan terjadi, yakni berhenti belajar karena putus asa ya, suara kita nggak bagus-bagus gitu ya, kita nggak masuk jadi qori internasional. Nah, takutnya seperti itu. Jadi bersikaplah bijaksana, arifku ya, jadi bijaksana saja, karena dengan kebijaksanaan gitu ya, itu akan lebih mudah. Jadi sekiranya memang kita suaranya kok benar-benar jauh gitu ya dari standar qori nasional, ya sudah, pelajari hal yang lain, karena yang lain pun juga masih banyak gitu ya, hal-hal yang baru, hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif gitu ya, itu masih banyak. Jadi bisa digunakan waktunya untuk mempelajari hal yang lain yang lebih disukai. Kemudian ada sebuah sabda Nabi yang mengatakan seperti ini, nafsuka mati yutuka farkuf biha, jiwamu adalah kendaraanmu, maka santunlah padanya. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu, karena seseorang itu terbang dengan cita-citanya seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya, betul ya, kalau burung terbang dengan sayapnya, kalau kita terbang dengan impian-impian kita itu bergerak, kita berusaha gitu ya. Itu karena ada impian yang menggerakkan, karena ada sayap-sayap impian yang bisa membantu kita itu untuk bergerak. Misal nih, dulu Ustadzah itu pengen jadi seorang guru gitu ya. Karena Ustadzah punya impian jadi seorang guru, maka impian itulah yang menjadi sayap untuk Ustadzah berusaha gitu ya. Untuk Ustadzah berusaha memperjuangkan menjadi seorang pendidik atau guru. Nah, seberapa besar cita-cita, itu pasti akan muncul tekad yang besar gitu ya. Kalau cita-cita kita besar, cita-cita kita tinggi gitu ya, maka tekad yang besar pun akan muncul. Seberapa besar kedermawanan, sebesar itu pula kemuliaan datang. Perkara kecil akan tampak besar di mata orang kecil, dan perkara besar akan tampak kecil di mata orang besar. Bersemangatlah meraih semua ilmu, niscaya kau raih kesempurnaan. Jangan hanya berhenti pada satu ilmu karena malas ya. Lebah hinggap di semua buah-buahan. Jangan hanya mengetahui satu kebenaran. Ada lilin, ada madu. Lilin punya sinar yang menerangi, dan madu punya obat bagi kesembuhan penyakit. Maka wahai para penuntut ilmu, engkau itu adalah faris, penunggang kuda, sedangkan selainmu adalah pejalan kaki, dan ilmumu adalah penjaga. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang pada hari kiamat, sedangkan engkau berpakaian dengan cahaya ilmu. Segala sesuatu diberi mimbar, sedang orang berilmu duduk di bawah arsy. Wahai para penuntut ilmu,
Bersungguh-sungguhlah pada waktu malam dan siang, karena meraih ilmu itu harus dengan kesungguhan dan pengulangan. Segala sesuatu memiliki bencana, dan bencana ilmu adalah meninggalkan kesungguhan dan tidak mengulang. Nah, ini perlu dicatat. Semua hal itu ada bencananya, ada ujiannya gitu ya. Dan bencana yang sungguh sangat berat bagi para penuntut ilmu itu adalah meninggalkan kesungguhan dan tidak mengulang pembelajaran. Nah, jadi bencana ini bencana yang sesungguhnya ya, apalagi bagi para penghafal Al-Qur'an ya. Para penghafal Al-Qur'an itu juga bisa terkena bencana ya. Bencana ini tidak bencana lahiriah, bukan bencana yang terkena longsor ya, yang atap kelas bocor atau yang asramanya bocor gitu ya, atau mungkin yang asramanya kebanjiran, bukan ya, bukan sama sekali. Tapi bencana ini adalah bencana batiniah. Bentuknya apa gitu ya? Bentuknya apa? Hilang atau meninggalkan kesungguhan. Jadi seseorang yang sudah tidak sungguh-sungguh dalam belajar, tidak sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, na'udzubillah, ini adalah sebuah bencana yang sesungguhnya. Satu hal lagi, ada dua bencana ya. Satu hal lagi, bencana bagi para penuntut ilmu dan juga para penghafal Al-Quran itu adalah tidak mengulang atau tidak memurojaah. Nah, ini juga adalah sebuah bencana yang hakiki. Karena apa? Karena sebuah murojaah, sebuah pengulangan pembelajaran bagi seorang penuntut ilmu dan juga seorang hafidhul Quran itu adalah sebuah nikmat. Maka bisa meluangkan waktu untuk murojaah itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan ya. Seseorang yang melakukan ibadah sholat duha gitu ya, rezekinya sebenarnya di situ itu ya. Seseorang yang bisa melakukan sholat duha gitu ya, itu adalah sebuah rezeki. Karena itu tandanya berarti dia sehat gitu ya. Dia diberi waktu, dia diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat kesehatan gitu ya, dan diberi nikmat iman. Maka seseorang yang bisa meluangkan waktu untuk murojaah, berarti dia juga diberi nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman. Kalau seseorang sudah tidak lagi melakukan murojaah, tidak lagi sungguh-sungguh dalam belajar dan juga dalam menghafalkan, berarti sedang terkena bencana ya. Apalagi seperti sekarang ya, masa pandemi, pembelajaran kita daring, hafalan kita daring gitu ya, murojaah juga daring, apa-apa serba daring. Nah, di masa krisis seperti ini, jangan sampai kalian memilih untuk meninggalkan kesungguhan. Karena apa? Karena kalau kalian meninggalkan kesungguhan ya, meninggalkan pembelajaran, menyepelekan pembelajaran, menyepelekan hafalan, menyepelekan setoran, menyepelekan ziyadah, menyepelekan murojaah gitu ya, berarti kalian sedang menjemput bencana ya, menjemput bencana bagi kalian sendiri, bagi keilmuan kalian sendiri, bagi hafalan kalian sendiri. Jangan sampai di masa krisis ini yang apa-apa serba daring, pembelajaran serba daring, kalian tidak lagi melakukan murojaah hafalan, tidak lagi melakukan murojaah pembelajaran. Karena apa artinya? Karena artinya bahwa kalian sedang menjemput bencana yang lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita dilindungi dari bencana-bencana, meninggalkan kesungguhan dan juga meninggalkan murojaah ya. Karena ini adalah hal-hal yang destruktif gitu ya, merusak, benar-benar merusak kedisiplinan kita, merusak
keilmuan kita, merusak hafalan kita, dan pasti kedepannya akan merusak keilmuan, merusak masa depan kita, dan merusak kualitas pembelajaran kita. Selanjutnya, modal untuk meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan semangat yang kuat. Siapa yang bercita-cita menghafalkan seluruh Al-Quran gitu ya, disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal menyerah, maka jelas ia akan bisa menghafal seluruhnya ya, insya Allah. Itu tergantung dengan tekad kalian. Karena apa teman-teman? Begini, sukses, berhasil itu bukan milik seseorang yang pintar. Saya garis bawahi, seseorang yang sukses atau seseorang yang berhasil ya, keberhasilan, kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang pintar, tapi milik siapa? Milik orang yang mau berusaha. Coba andaikan kalau sukses, kalau berhasil itu hanya milik orang yang pintar, maka orang-orang yang skillful gitu ya, yang skillful seperti tukang kayu ya, tukang membuat mebel, tukang koki, itu tidak akan sukses. Karena mereka pasti secara akademik kan tidak selalu pintar, tapi skillful, keterampilannya luar biasa. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi milik orang yang mau berusaha, milik orang yang selalu berusaha dan berusaha sampai berhasil. Ya, kalau gagal, kalau masih belum hafal, ngapalin lagi, belum hafal, hafalin lagi, belum hafal lagi, hafalin lagi, seterusnya sampai hafal gitu ya, seterusnya sampai hafal. Jadi kunci keberhasilan itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang selalu berusaha, gagal berusaha, seterusnya gitu ya. Demikian pula sebaliknya, bila semangatnya kuat tapi tidak ada kesungguhan, atau bersungguh-sungguh tetapi tidak ada semangat yang kuat, maka sedikit pula ilmu yang ia dapatkan. Jadi sungguh-sungguh dan semangat itu berbeda ya. Kalau sungguh-sungguh itu kan biasanya tulus gitu ya, hatinya itu penuh gitu ya, penuh di situ gitu. Jadi ikut serta gitu ya, ikut serta, hatinya itu ikut serta. Jadi ketika kita menghafalkan, hati kita hadir gitu ya, hadir sepenuhnya. Dan juga semangat, kalau semangat itu kan ulet ya, pantang menyerah. Jadi perpaduan antara kesungguhan dan semangat itu adalah hal yang wajib harus kita miliki sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang penghafal Al-Quran. Itu adalah kewajiban ya, atau hal prinsip dasar yang harus kita miliki. Kemudian di dalam kitab Makarimul Akhlaq, Syekh Imam Al-Ustadz Rodiyuddin An-Naisaburi, ini adalah seorang ulama ya, seorang ulama yang menulis kitab Ar-Rodawiyah dalam 3 jilid ya. Ini beliau berkata bahwa Dzulqarnain, tahu ya Dzulqarnain ya? Dzulqarnain itu adalah seorang pemimpin di Mesir ya. Beliau itu pemimpin di Mesir, namanya Al-Iskandar, yang membangun kota Al-Iskandariyah. Nah, Dzulqarnain ini dikala berkehendak menaklukkan dunia timur dan barat, beliau itu bermusyawarah dengan para hukama. Hukama itu bisa dikatakan orang-orang yang bijak begitu ya, dan berkata, bagaimana ya saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya dan kekuasaannya hina. Ini berarti bukan cita-cita luhur. Terus para hukama pun menjawab ya, pergilah demi mendapatkan kekuasaan dunia dan akhirat. Dzulqarnain pun mengatakan, inilah yang baik. Nah,
Dari cerita ini apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Ya, hal yang dapat kita ambil hikmahnya yaitu bahwa ketika kita itu ingin mulia di dunia gitu ya, tidak masalah gitu ya. Itu bukan suatu ini dosa gitu ya, karena seseorang yang ingin luhur gitu ya, ingin mulia di dunia dan di akhirat, itu justru malah hal yang baik, tapi dengan cara yang baik pula gitu ya. Nah, salah satunya ketika kita ingin mulia di dunia itu adalah dengan menuntut ilmu gitu ya, dengan menuntut ilmu. Karena Dzulqarnain ini pun menaklukkan dunia barat dan timur itu pasti dengan taktik yang handal, dengan ilmu perang yang handal juga ya, dengan ilmu pasti. Nah, makanya ketika kita ingin mulia dunia akhirat pun, maka itu bukan sebuah ini kehinaan gitu ya, tapi itu justru bagus gitu ya, asalkan dengan ilmu.